penghuni rumah tetua, selamat datang kembali di rumah kita, Rumah Tetua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Komen-komennya Mimin bacain pada lemes-lemes banget nih. Yang semangat dong biar Mimin RT juga lebih semangat lagi buat lanjutin terus ceritanya. Oke kalau gitu langsung aja markinjut, mari kita lanjut cerita Xiaoyan. Cerita dilanjut di mana di episode sebelumnya Tetua Guyo yang merupakan Tianzun kedua dari Hall of Soul datang untuk membawa keributan. Tetua Guyo yang berada di tingkat Banseng membuat semua orang di kelompok Xiaoyan pun kewalahan. Xiaoyan mempersiapkan teratai api 5 warna sementara Sun Er menunda Tetua Guyo sementara waktu. Setelah pertempuran singkat, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membentuk teratai mengerikan yang terdiri dari 5 api surgawi. Namun meskipun begitu, Tetua Guyo masih tetap tersenyum dan berkata bahwa ia berharap kekuatan serangan Xiaoyan tidak akan mengecewakannya. Senyum dingin pun muncul di wajah Xiaoyan setelah mendengar suara serak dari Guyo. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya dan teratai api pemusnahan 5 warna yang indah mulai berputar dengan lebih cepat. Xiaoyan kemudian menyuruh Sun Er untuk mundur dan menjelaskan bahwa kekuatan destruktif dari teratai api itu terlalu menakutkan, bahkan untuk Xiaoyan sendiri jika berada terlalu dekat. Sun Er mengerti bahayanya dan segera mundur setelah mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Melihat Sun Er mundur, Gu Qingyang juga memberikan isyarat kepada kelompoknya, memimpin mereka mundur lebih jauh dengan ekspresi yang serius. Sementara itu, Guyo dalam wujud kerangka hitamnya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis lalu menjentikan jarinya. Api lotus pemusnahan di tangannya pun berputar lebih cepat sebelum melesat dari telapak tangan Xiaoyan. Teratai api itu terbang tanpa suara, namun ruang di belakang lintasannya runtuh meninggalkan retak spasial hitam pekat. Meskipun terlihat tidak menggelegar, tetapi bagi para ahli teratai api itu memancarkan aura kematian yang sangat pekat. Guyo menatap teratai api yang merobek ruang yang menuju ke arahnya. Kabut hitam tebal mulai meletus dari tubuh kerangka Guyo disertai dengan jeritan-jeritan mengerikan dari banyak tubuh spiritual yang membentuk kabut tersebut. Jiwa-jiwa ini melekat pada kerangka Guyo dan membentuk armor tulang hitam berkilauan yang dihiasi banyak wajah ganas dan kesakitan. Mereka menyatu menjadi satu wajah raksasa setinggi 100 kaki. Armor ini adalah teknik jiwa 10.000 tulang. Guyo kini terlindungi armor tulang saat menantang kekuatan teratai api dari Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, teratai api itu pun tiba dan menghantam armor tulang raksasa dengan dahsyat. Setelah keheningan sesaat, ledakan yang mengguncang langit dan bumi pun terjadi. Badai api setinggi 10.000 kaki menyebar dari titik tabrakan, meruntuhkan sebagian besar ruang menjadi lubang hitam dan mengikis tanah dalam radius 10.000 kaki. Retakan besar pun akhirnya menyebar di tanah seperti gempa bumi yang dahsyat. Para pengamat termasuk Jiu Feng dan Hun Yu terkejut melihat kekuatan serangan Xiaoyan ini. Sosok ilusi surga Phoenix milik Jiu Feng yang melayang di langit pun hancur oleh kekuatan ledakan, menyebabkan Jiu Feng memuntahkan darah karena serangan balik. Para ahli di sekitar medan pertempuran pun buru-buru melarikan diri lebih jauh dari jangkauan badai api yang merusak. Sementara itu Xiaoyan berdiri jauh mengamati badai api. Ekspresi Xiaoyan pun tetap tegang, menyadari seberapa tangguhnya seorang elit Banseng seperti Guyo. Saat badai api itu mulai melemah, kerangka hitam Guyo yang setinggi 100 kaki kembali muncul dan masih berdiri. Dengan keadaan tersebut, para ahli dari klan Hun pun bersorak lega sementara pihak lain masih merasa cemas. Namun saat Xiaoyan menatap tajam, suara retakan pun akhirnya terdengar dari permukaan kerangka hitam Guyo. Sepotong armor tulang jatuh, diikuti retakan yang menyebar dengan cepat di tubuh kerangka itu hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Armor tulang yang hancur itu segera memperlihatkan tubuh kerangka asli di bawahnya. Tubuh kerangka hitam itu sendiri dipenuhi dengan garis retak. Saat angin sepoi-sepoi mulai bertiup, cahaya hijau di mata kerangka itu pun menghilang dan seluruh kerangka itu perlahan berubah menjadi abu yang tertiup angin. Di kejauhan, tubuh asli Guyo tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan matanya yang tadinya kosong kembali bersinar hijau dengan wajahnya yang pucat pasi. Guyo menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengakui kemampuan Xiaoyan yang telah melukai dirinya. Namun meskipun begitu, Guyo bersumpah bahwa ia akan tetap mengambil nyawa Xiaoyan. Tiba-tiba cahaya keemasan pun melesat dengan cepat muncul di depan tubuh Guyo.
Tinju emas raksasa menghantam kepala Guyo dengan kekuatan yang menakutkan dan sosok ini adalah Xiaoyan yang telah menggunakan keterampilan Do tubuh modifikasi. Di sisi lain, meskipun Guyo pun terkejut, ia masih berhasil bereaksi dan menangkis tinju emas dari Xiaoyan. Bentrokan itu menghasilkan suara dentang logam yang menggema. Sosok emas raksasa Xiaoyan terhuyung mundur belasan langkah dan tinjunya menunjukkan bekas tangan Guyo sedalam setengah inci. Sementara itu, Guyo menstabilkan diri dan berkata bahwa kekuatan Xiaoyan masih belum cukup kuat untuk membunuhnya. Dengan wajah yang ganas karena terluka oleh generasi muda, Guyo pun bersiap untuk menangkap Xiaoyan. Tangan hitam besar muncul dan meraih sosok emas Xiaoyan, namun tepat pada saat itu ruang di belakang Xiaoyan mulai berfluktuasi. Sebuah retakan spasial pun terbuka dan sosok tua yang akrab perlahan berjalan keluar. Yao Lao pun muncul secara mengejutkan di tengah situasi yang kritis ini. Di sisi lain, Guyo juga terkejut saat melihat sosok Yao Chen yang juga dikenal sebagai Yao Lao yang muncul secara tiba-tiba. Di sisi lain, Xiaoyan juga tercengang dengan kehadiran Yao Lao karena Xiaoyan belum menggunakan gulungan spasial yang diberikan oleh Yao Lao. Yao Lao menjelaskan bahwa kedatangannya karena ia khawatir Xiaoyan terlalu lama berada di wilayah kuno. Yao Lao lanjut tersenyum puas melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan dalam beberapa bulan ini. Dan kelompok Sun Er yang berada di kejauhan juga akhirnya merasa lega atas kedatangan Yao Lao. Yao Lao kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Guyo, mempertanyakan tindakan Guyo yang menyerang generasi muda, padahal Guyo berasal dari generasi yang lebih tua dan bereputasi. Guyo pun menepis teguran itu dan menyatakan bahwa klan Hun akan menghalalkan segala cara selama misi dapat tercapai. Menanggapi hal ini, Yao Lao pun tersenyum dan menantang Guyo untuk bertarung 1 lawan 1. Wajah Guyo seketika berkedut, karena meskipun mereka sama-sama ahli di tingkat Banseng, Guyo yang tidak dalam kondisi puncaknya tahu peluang menangnya melawan Xiaoyan sangatlah tipis. Guyo pun mencoba mengintimidasi Yao Lao menggunakan nama dan kekuatan klan Hun yang besar. Bersamaan dengan hal tersebut, kelompok Sun Er pun terbang mendekati dan berdiri di belakang Yao Lao. Sun Er pun lanjut menghancurkan gulungan spasial di tangannya. Lalu sesaat kemudian retakan spasial pun muncul memuntahkan seorang tetua dari klan Gu, yakni Tetua Tong Xuan. Tetua Tong Xuan menyapa Xiaoyan dan Yao Lao dengan ramah mengingat reputasi yang dimiliki oleh Yao Lao. Sementara itu Gu Qingyang segera mendekat dan menjelaskan situasi yang telah mereka alami. Tetua Tong Xuan mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan pada tindakan klan Hun dan menatap Guyo dengan ekspresi yang tidak ramah. Merasa tertekan oleh kehadiran dari 2 elit Banseng serta dukungannya dari klan Gu, Guyo pun mulai mempertimbangkan ulang. Setelah bertanya kepada Hun Yu dan mengetahui jantung bodhisatwa belum terlihat, Guyo pun memutuskan untuk mundur. Guyo tidak ingin memprovokasi konflik yang lebih besar dengan klan Gu atau mengungkapkan lebih banyak kekuatan dari klan Hun. Bersamaan dengan itu, Hun Yu yang meskipun enggan segera memahami keputusan dari Guyo. Sebelum pergi, Guyo melontarkan ancaman kepada Tetua Tong Xuan dan berjanji bahwa ia akan bertarung di lain waktu setelah kekuatannya pulih. Guyo juga mengancam Xiaoyan dan Yao Lao. Ia menyatakan bahwa Hall of Soul pada akhirnya akan menghancurkan Falling Star Pavilion cepat atau lambat. Yao Lao menanggapi dengan berani dan menegaskan bahwa Falling Star Pavilion akan melawan dengan sekuat tenaga. Guyo tidak mempedulikan balasan dari Yao Lao, lalu berbalik dan memimpin kelompok klan Hun serta klan Heaven Demon Phoenix pergi meninggalkan wilayah kuno Wasteland. Sementara itu Xiaoyan sedikit menyesal karena kelompok Guyo berhasil pergi tanpa kerugian berarti selain luka pada Guyo. Namun Yao Lao menenangkan Xiaoyan dan memuji kemampuan Xiaoyan yang berhasil melukai seorang Banseng. Yao Lao juga menjelaskan bahwa membiarkan mereka pergi adalah pilihan strategis mengingat kekuatan besar yang dimiliki oleh klan Hun. Tetua Tong Xuan pun mengangguk setuju dengan pernyataan Yao Lao dan menambahkan bahwa membuat mereka mundur sudah merupakan hasil yang baik. Tetua Tong Xuan kemudian menyatakan bahwa sudah waktunya bagi kelompok klan Gu untuk kembali. Meskipun Sun Er enggan berpisah dengan Xiaoyan, ia tetap memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati terhadap pembalasan klan Hun kepada Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan pun mengangguk dan mengerti dan menyadari perlunya untuk segera mencapai level Banseng dengan menyempurnakan jantung bodhisatwa setelah kembali. Tetua Tong Xuan meyakinkan Xiaoyan bahwa klan Gu akan terus memantau klan Hun dan tidak akan tinggal diam jika serangan besar terjadi.
Terutama karena Xiaoyan memiliki giok kuno yang penting bagi klan Gu. Setelah berpamitan dengan Yao Lao, tetua Tongxuan menggunakan kekuatan spasial untuk membawa kelompok Sun Er pergi. Setelah menyaksikan kepergian mereka, Xiaoyan pun akhirnya juga menyadari bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Setelah petualangan di pohon kuno Bodhisatwa usai, kelompok Xiaoyan tidak berlama-lama dan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Setelah beberapa hari perjalanan, kelompok Xiaoyan pun sampai di Paviliun Bintang Jatuh. Kelompok Xiaoyan memutuskan untuk lanjut beristirahat selama seminggu penuh untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka. Perjalanan ke wilayah kuno ini sangatlah melelahkan dan berbahaya. Pengalaman ilusi yang sangat nyata juga masih membuat Xiaoyan merasa merinding ketakutan. Xiaoyan pun memutuskan untuk tidak segera memurnikan jantung Bodhisatwa. Xiaoyan memahami pentingnya benda itu dan ingin memurnikannya dalam kondisi sempurna tanpa kesalahan. Oleh karena itu, Xiaoyan menghabiskan waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri mencapai kondisi puncaknya. Selama periode ini, Xiaoyan dan Yao Lao juga berusaha mengumpulkan berbagai sumber daya, baik pil obat maupun harta alam yang dapat meningkatkan peluang Xiaoyan menerobos ke kelas Banseng. Semua orang sadar bahwa jika Xiaoyan berhasil menjadi Banseng, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh akan melonjak drastis dan setara dengan sekte-sekte tua seperti Sekte Langit yang mendalam. Sementara Xiaoyan fokus pada persiapannya, Yao Lao sempat menghilang selama setengah bulan. Setelah kembali, Yao Lao kembali menemui Xiaoyan dan menyerahkan sebuah kotak giok. Di dalamnya Xiaoyan menemukan sebuah pil berbentuk tupai kecil berwarna hijau zamrud dengan aroma pil yang sangat kaya. Xiaoyan pun terkejut dan mengenali aura yang familiar ini yang ternyata adalah pil Bodhisatwa. Yao Lao pun mengonfirmasi hal itu sambil tersenyum meskipun wajahnya tampak sedikit lelah. Yao Lao menjelaskan bahwa pil Bodhisatwa itu hanya berhasil memanggil pil petir 8 warna. Namun Yao Lao yakin dengan bantuan jantung Bodhisatwa yang ada di tubuh Xiaoyan, pil ini akan cukup untuk membantu Xiaoyan menerobos ke kelas Banseng. Xiaoyan menyadari bahwa Yao Lao diam-diam telah pergi untuk memurnikan salah satu benih Bodhisatwa miliknya menjadi pil. Xiaoyan mengerti bahwa keterbatasan Yao Lao dalam nyala api yang kuat mungkin menghalangi pencapaian pil lightning 9 warna. Dikarenakan hal itu, Xiaoyan pun merasakan kehangatan dan rasa terima kasih yang mendalam atas semua pengorbanan yang telah Yao Lao lakukan untuk Xiaoyan. Xiaoyan memeluk kotak giok itu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Yao Lao. Yao Lao pun menenangkan Xiaoyan dan berkata bahwa hal seperti itu tidak perlu diucapkan antara guru dan murid. Yao Lao menasihati Xiaoyan untuk fokus kepada kultivasinya dan menyerahkan urusan Paviliun Bintang Jatuh serta aliansian kepada Yao Lao. Yao Lao juga berjanji akan mengawasi perkembangan Cailin, dokter peri kecil dan King Lin. Yao Lao menekankan betapa pentingnya bagi Xiaoyan untuk segera mencapai kelas Banseng. Karena hanya dengan kekuatan itulah Xiaoyan akan dapat bersaing memperebutkan api teratai pemurnian iblis yang akan muncul dalam 3 tahun dan menghadapi klan Hun. Xiaoyan mengangguk setuju ketika menyadari tantangan besar di hadapannya. Sebelum memasuki pelatihan, Xiaoyan sempat ragu sejenak lalu mengeluarkan botol giok berisi jiwa Han Feng dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan lalu menyerahkan botol itu kepada Yao Lao agar Yao Lao yang menanganinya. Wajah Yao Lao menunjukkan ekspresi rumit bercampur kesedihan saat menerima botol giok itu. Yao Lao teringat kembali bagaimana murid yang pernah Yao Lao rawat dengan setulus hati dan seperti anak sendiri, Malika kali. Yao Lao teringat kembali bagaimana murid yang pernah Yao Lao rawat dengan setulus hati dan seperti anak sendiri telah mengkhianatinya. Melihat kesedihan di wajah tua Yao Lao, Xiaoyan pun merasa terenyuh. Xiaoyan kemudian berlutut dan bersujud 2 kali di hadapan Yao Lao dan menyatakan bahwa Yao Lao adalah guru yang dianggap seperti ayah bagi Xiaoyan. Xiaoyan juga bersumpah akan membantu Yao Lao membalas semua penderitaan yang telah Yao Lao alami. Cailin yang sambil menggendong Xiao Xiao ikut berlutut di samping Xiaoyan sebagai bentuk penghormatan. Yao Lao terkejut namun kemudian tersentuh oleh tindakan Xiaoyan dan Cailin. Kesedihan di wajah Yao Lao pun sedikit memudar. Suasana menjadi lebih ringan ketika Xiao Xiao dengan suara renyah memanggil Yao Lao dengan sebutan kakek guru. Hal ini pun membuat semua orang seketika tersenyum. Yao Lao lalu meminta Xiaoyan serta Cailin untuk bangkit, lalu ia mengangkat Xiao Xiao ke dalam pelukannya lalu dibanting. Enggak dong.
Setelah momen perpisahan itu, Xiaoyan akhirnya bersiap untuk memulai kultivasinya. Xiaoyan menoleh ke arah ruang batu besar yang tersembunyi di gunung dan berkata bahwa pelatihannya mungkin akan sangat lama dan meminta semua orang untuk mendengarkan instruksi dari Yaolao selama Xiaoyan pergi. Cailin, dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengangguk mendengar apa yang telah diinstruksikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, menangkupkan tangan kepada Yaolao sebagai penghormatan terakhir, lalu berbalik dan melangkah masuk melalui pintu batu tebal itu. Pintu batu besar itu akhirnya perlahan tertutup rapat di belakang Xiaoyan. Semua orang yang menyaksikan merasakan bahwa kultivasi Xiaoyan kali ini akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Yaolao menghela nafas lalu memeluk Xiao Xiao dan memimpin Cailin serta yang lainnya untuk pergi menunggu hari di mana keberhasilan Xiaoyan menjadi seorang banseng. Selama 2 tahun, Xiaoyan menjalani pelatihan dan ini merupakan periode yang jauh lebih lama dari perkiraan awal Yaolao dan yang lainnya. Mereka berharap dengan bantuan jantung bodhisatwa dan pil bodhisatwa, Xiaoyan dapat menembus ke kelas banseng dalam waktu sekitar 1 tahun. Namun kenyataan yang terjadi berbeda dan penantian pun masih terus berlanjut. Pintu batu tempat Xiaoyan bersemedi mulai ditembuhi lumut dan ilalang dan area tersebut pun menjadi zona terlarang di pavilion bintang jatuh dan hanya dapat diakses oleh segelintir orang. Meskipun merasa cemas, Yaolao dapat merasakan aura Xiaoyan yang samar namun stabil menandakan adanya proses transformasi yang sedikit menenangkan kekhawatiran semua orang. Mereka hanya bisa menunggu tanpa bisa mengganggu proses kultivasi dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan berada dalam pelatihannya, dataran tengah mulai mengalami gejolak meskipun pembalasan dari Hall of Soul belum datang. Di bawah pengelolaan Yaolao dan Feng Zunzi, pavilion bintang jatuh memanfaatkan waktu ini untuk berkembang pesat. Reputasi Yaolao yang mampu memurnikan pil bodhisatwa akhirnya menarik banyak ahli termasuk para dozun puncak yang rela menjadi tetua tamu dengan harapan mendapatkan pil tersebut suatu saat nanti. Para tetua tamu ini memahami bahwa mereka perlu berkontribusi dan mendapatkan kepercayaan Yaolao terlebih dahulu. Akibatnya, kekuatan pavilion bintang jatuh melonjak drastis dan menyaingi faksi-faksi lama seperti Sekte Langit Mendalam. Pertumbuhan pesat pavilion bintang jatuh juga menimbulkan gesekan dengan Sekte Langit Mendalam, terutama karena wilayah pengaruh keduanya mulai bersinggungan. Konflik pun meletus antara faksi lama dan faksi yang sedang naik daun ini. Setelah periode pertempuran dengan hasil yang beragam, Sekte Langit Mendalam mengumumkan pembentukan aliansi Sungai Mendalam bersama dengan Lembah Sungai Es, Pavilion Petir Angin, dan beberapa sekte lainnya. Kekuatan gabungan ini sempat membuat Pavilion Bintang Jatuh lengah, namun Yaolao tidak panik. Yaolao melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh. Yaolao berpikir bahwa pasukan elit yang solid jauh lebih baik ketimbang faksi yang besar tapi rapuh. Pavilion Bintang Jatuh melakukan penarikan yang strategis, memperkuat pertahanan di kota-kota inti dengan bantuan dari para tetua tamu yang membangun lubang cincin untuk mobilitas yang cepat. Strategi ini membuat Pavilion Bintang Jatuh menjadi benteng yang sulit untuk ditembus. Serangan aliansi Sungai Mendalam berulang kali gagal dan malah menderita banyak kerugian. Akhirnya aliansi tersebut menghentikan serangan setelah beberapa bulan dan ironisnya konflik ini justru semakin meningkatkan reputasi Pavilion Bintang Jatuh karena berhasil menahan serangan gabungan dari beberapa faksi kuat. Setelah periode damai sementara, sebuah berita mengejutkan mengguncang dataran tengah. Informasi ini berasal dari sumber yang tak dikenal mengenai salah satu klan kuno yakni klan Ling. Wilayah klan Ling yang sebelumnya diketahui oleh Xiaoyan telah ditutup kini telah ditemukan kembali namun dalam keadaan kosong melompong. Jutaan anggota klan dan warga keturunannya lenyap tanpa jejak. Penemuan ini pun menimbulkan kengerian dan kebingungan. Klan-klan kuno lainnya pun mengirimkan ahli untuk menyelidiki namun tidak menemukan satu pun anggota klan Ling. Bersamaan dengan hal tersebut spekulasi pun mulai bermunculan. Meskipun klan Ling menunjukkan tanda-tanda penurunan, memusnahkan seluruh klan secara diam-diam adalah hal yang sangat sulit bahkan untuk faksi sekuat klan Gu. Teori pemindahan massal juga dianggap tidak mungkin karena skala dan kurangnya deteksi. Di antara klan-klan kuno muncul kecurigaan bahwa hilangnya klan Ling terkait dengan perebutan Gyok kuno Touse.
Dugaan pun mengarah pada kemungkinan bahwa salah satu klan kuno lain memusnahkan klan Ling untuk merebut pecahan giok mereka. Di antara klan kuno yang tersisa, hanya klan Gu dan klan Hun yang dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan tindakan sebesar itu tanpa terdeteksi. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, klan Gu dianggap sebagai yang terkuat di permukaan dan kekuatannya tidak diragukan lagi. Namun klan Hun sesungguhnya memiliki sejarah terpanjang di antara klan kuno yang ada. Klan Hun juga sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak memahami sepenuhnya kekuatan mereka. Dalam perang besar di masa lalu, klan Hun tidak pernah terlihat dirugikan dan ini merupakan sebuah fakta yang menakutkan dan membuat klan Gu selalu waspada terhadap klan Hun. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Dogi. Hilangnya klan Ling secara misterius pun menimbulkan kecurigaan kuat terhadap klan Gu dan klan Hun karena hanya faksi sekuat mereka lah yang mampu melakukannya tanpa jejak. Meskipun belum ada bukti, 4 klan kuno lainnya pun menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Gu dan klan Hun. Mereka khawatir akan menjadi target berikutnya karena mereka juga memegang sisa giok kuno Tose yang lainnya. Menghadapi kecurigaan ini, klan Gu memilih diam untuk menghindari masalah lebih lanjut meskipun mereka merasa sedikit tertekan. Sementara itu, klan Hun tetap acuh tak acuh seperti biasa dan tidak peduli dengan pendapat pihak lain karena mereka tidak membutuhkan sekutu. Akibat kebisuan dari kedua belah pihak, masalah hilangnya klan Ling perlahan mereda dari perhatian publik. Namun perpecahan dan kewaspadaan tetap ada di antara 6 klan kuno yang tersisa. Di sisi lain, selama 2 tahun Xiaoyan berkultivasi dan tidak ada tanda-tanda aktivitas dari Xiaoyan, murid-murid baru di Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi senior dan generasi baru terus bergabung. Beberapa tetua tamu mulai merasa pesimis karena pelatihan Xiaoyan yang begitu sunyi. Mereka pun mulai berpikir bahwa terobosan ke kelas Banseng seharusnya menimbulkan fenomena alam yang besar. Namun saat ini tidak ada tanda-tanda seperti yang mereka bayangkan selama periode waktu ini. Yao pun akhirnya merasakan pesimisme dari para tetua. Namun Yao tidak mengatakan apa-apa. Yao selalu memiliki keyakinan penuh kepada Xiaoyan, mengingat bagaimana Xiaoyan dulu berjuang sendirian melintasi dataran tengah untuk menyelamatkan Yao dari Hall of Soul. Sejak saat itu Yao tahu bahwa Xiaoyan sudah mampu terbang tinggi sendirian. Yao percaya bahwa benua ini adalah panggung bagi Xiaoyan dan sambil mengamati pintu batu yang tertutup lumut, Yao menghela nafas pelan memikirkan lamanya pelatihan dari Xiaoyan. Dengan tiba-tiba Cailin muncul di belakang Yao dengan ekspresi serius. Selama 2 tahun terakhir, Cailin menghabiskan sebagian besar waktunya di Paviliun Bintang Jatuh. Dengan bantuan Yao memperbaiki pil obat dan mencari harta karun alami, kekuatan Cailin pun meningkat pesat dari bintang 5 Dozun ke puncak kelas Dozun. Sebagai piton penelan surga 7 warna, potensi Cailin memang sangat luar biasa. Setelah muncul, Cailin menyerahkan kartu merah darah kepada Yao yang ternyata adalah deklarasi perang dari Aliansi Sungai Mendalam. Isinya menyatakan bahwa setengah bulan lagi, Aliansi Sungai Mendalam akan menyerang Paviliun Bintang Jatuh untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Dan pemenang dari pertempuran ini akan mendapat segalanya dari pihak yang kalah. Yao tersenyum dingin dan menduga bahwa iblis tua Tianming sepertinya memutuskan untuk campur tangan. Cailin pun mengingatkan bahwa Aliansi Sungai Mendalam pasti telah merasa percaya diri untuk mengeluarkan tantangan langsung ke markas Paviliun Bintang Jatuh setelah lebih dari setahun dalam situasi yang tenang. Yao mengangguk dan mengerti bahwa Aliansi Sungai Mendalam sebelumnya ragu untuk menyerang karena kekuatan Banseng miliknya. Untuk mengalahkan Yao, mereka membutuhkan setidaknya 2 ahli Banseng yang tampaknya tidak mereka miliki sebelumnya. Fakta bahwa mereka sekarang berani untuk menantang menunjukkan adanya perubahan kekuatan di pihak mereka. Yao pun segera memerintahkan pemanggilan semua tetua yang tersedia demi meningkatkan kewaspadaan di kota-kota utama untuk mencegah serangan diam-diam. Yao juga mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi mengenai alasan keberanian mendadak dari Aliansi Sungai Mendalam. Cailin pun mengangguk dan menjelaskan bahwa ia telah mengeluarkan perintah serupa sebelumnya. Dalam 2 tahun terakhir, Cailin telah mendapatkan rasa hormat di Paviliun Bintang Jatuh tidak hanya sebagai calon istri kepala paviliun berikutnya, tetapi juga karena ketegasan dan kemampuannya.
Yao mengatakan bahwa tingkat kewaspadaan di Paviliun Bintang Jatuh akan dinaikkan ke level yang tertinggi. Mereka harus bersiap menghadapi trik apapun yang akan dimainkan oleh iblis tua Tianming. Sementara itu, Cailin sekali lagi melirik pintu batu tempat kultivasi Xiaoyan dengan cemas. Yao pun mencoba meyakinkan Cailin bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja dan mungkin akan segera keluar dari kultivasinya. Setelah Yao dan Cailin pergi untuk mempersiapkan pertahanan, lumut di pintu batu besar tempat Xiaoyan berkultivasi tiba-tiba bergetar. Dan akhirnya sebuah garis retakan kecil muncul di permukaannya, menandakan sesuatu akan segera terjadi.